Awan telah menggelap. Angin menderu. Ombak beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Dalam kegelapan, hanya kilat yang menyambar, dan di kedalaman air, sebuah papan kayu kecil berbentuk perahu bergoyang-goyang. Di atasnya duduk seorang lelaki tua, dengan mata lelah berabad-abad dan bibir membisu yang pasti telah mengungkapkan banyak hal. Lelaki tua itu, yang biasa dipanggil Baba Tirth, dulunya adalah seorang pelaut terkenal yang suka menyeberangi sungai, tetapi kini ia memutuskan untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di bagian laut yang sepi. Namun malam itu, sesuatu yang lain akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh muncul di kedalaman air. Awalnya, Baba Tirth mengira itu kilat, tetapi cahaya itu bersinar dalam warna biru, hijau, dan putih. Itu bukan cahaya perahu, juga bukan mercusuar, melainkan sesuatu yang lain. Seolah-olah air itu sendiri yang bersinar. Lalu, seolah-olah mimpi menjadi kenyataan. 3 gadis muncul dari permukaan air. Tubuh mereka sebening air, rambut mereka keemasan, dan mata mereka sedalam yang mampu menelan seluruh alam semesta. Mereka perlahan berenang mengitari perahu Baba Tirth. Tak ada jeritan, tak ada suara. Hanya badai tatapan diam yang membangkitkan ketakutan yang terpendam di dada sang pelaut tua selama berabad-abad. "Siapa kau?" tanyanya untuk pertama kalinya dengan suara gemetar. Seorang gadis tersenyum dan hanya berkata begini, "Kita harus pergi ke pantai tempat matahari tak pernah terbenam." Baba Tirth tampak terkejut, tetapi bibirnya seakan terjahit rapat. "Jika kau tak membawa kami ke pantai itu, maka laut ini juga akan membawamu." Gadis kedua mengucapkan kata-kata ini dengan begitu dingin hingga waktu pun terhenti sejenak. Gadis ketiga perlahan mendekati Baba dan berbisik di telinganya. "Kita adalah rahasia yang tak pernah didengar manusia, dan kau adalah pintu tempat kita akan kembali." Laut kini tampak tenang. Namun badai telah muncul di dalam diri Baba Tirth, yang kini membawanya pada perjalanan lain. Ini bukan sekadar perjalanan perahu. Ini adalah perjalanan antara hidup dan mati, antara kebenaran dan ilusi, antara terang dan gelap. Kisah telah dimulai, dan laut mulai menyingkap rahasianya. Baba Tirth memegang dayung dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa jalan kembali mungkin sudah tertutup. Ketiga gadis itu diam-diam naik ke perahu, seolah-olah itu hal yang biasa bagi mereka. Pakaian mereka basah kuyup, tetapi mata mereka tak berair karena takut atau khawatir. Mata mereka kosong, seperti sumur yang dalam dan kosong, tanpa ujung. Baba bertanya lagi, dengan suara yang sangat pelan. "Apakah kau manusia? Atau sesuatu yang lain?" Gadis termuda di antara mereka menjawab perlahan. "Kamilah yang dilupakan oleh orang-orang sepertimu dalam cerita. Tetapi kami masih hidup." Sebuah kenangan terbangun di hati Baba Tirth. Semasa kecil, nenek biasa berkata, ada jalan tersembunyi di tengah lautan, yang hanya terlihat oleh mereka yang telah membunuh rasa takut mereka di dalam. Ia mencelupkan dayungnya ke dalam air, dan perahu perlahan mulai bergerak. Namun laut terasa aneh. Tak ada ombak, tak ada suara. Keheningan total menyelimuti, keheningan yang hanya bisa didengar oleh detak jantungnya sendiri. "Aku ingin membawamu ke pantai itu. Tapi jalan itu, yang hanya ada dalam mimpi," kata Baba lirih. "Kau berdiri di antara mimpi dan kenyataan, Tirth." Seorang gadis memanggil namanya, seolah telah mengenalnya selama bertahun-tahun. "Inilah perjalanan yang ditakdirkan untukmu. Tapi hati-hati, jika kau membuat satu keputusan yang salah, maka kau maupun kami tidak akan selamat." Perahu Baba perlahan mulai turun ke perairan dalam. Jauh di sana, terdengar suara samar, seperti seorang gadis menangis, seperti seseorang yang memanggil. "Suara itu?" tanya Baba kaget. Gadis yang paling pendiam, yang belum berbicara, hanya menatap mata Baba dan berkata, "Dialah yang kau tinggalkan." Hati Baba mencelos. Sebuah adegan lama terlintas di benaknya. Seorang gadis kecil, mengayunkan tangannya di air, tenggelam, menjerit. "Ella?" katanya tak berdaya. "Ya, putrimu." Gadis itu berbicara untuk pertama kalinya. "Kami telah datang sejak saat itu, ketika kau menenggelamkan perahu dan meninggalkannya."
Laut kini mulai beriak pelan. Tangan Baba mulai gemetar. Perahu kini berputar ke tempat matahari telah membiru. Tempat kegelapan bersembunyi bahkan dalam cahaya. Dan kemudian sebuah bayangan muncul dari bawah perahu. Sangat besar, sangat hitam, seolah-olah laut itu sendiri akan merobek dadanya. Air laut kini bergemuruh di sekitar perahu. Ombak lembut yang tadinya sunyi kini mulai berubah menjadi bisikan-bisikan lembut. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam air. Seolah setiap tetesnya adalah rahasia. Baba Tirat memegang dayung erat-erat dengan tangan gemetar. Tetapi kini ia tak mengerti apakah ia sedang mengemudikan perahu atau apakah perahu itu pergi ke suatu tempat dengan sendirinya. Ia melihat ke bawah. Bayangan yang muncul di bawah air bergerak. Sangat lambat, namun misterius. Seolah-olah ada makhluk raksasa yang telah merobek laut dari dalam. Dan ia akan menelan perahu ini. Baba ini, masa lalunya semua orang. Apa ini? Tanya Baba dengan suara gemetar. Ketiga gadis itu terdiam. Hanya satu yang berkata pelan. Inilah yang tersembunyi di dalam dirimu. Apa maksudmu? Baba menoleh ke belakang. Tak ada lagi keringat di wajahnya. Hanya rasa takut. Aku hanya seorang pelaut. Apa yang telah kulakukan pada siapapun? Kau meninggalkan kehidupan di laut, kata gadis itu tegas. Kau pikir kau sudah lupa? Tapi laut tak pernah lupa. Ia telah menangkap setiap jeritan, setiap air mata, setiap pertanyaan. Pemandangan lain melintas di depan mata Baba. Putrinya, Ella, yang telah tenggelam di bawah perahu pada malam badai itu. Perahu itu syarat muatan, dan Baba meninggalkan Ella si bungsu untuk meringankan muatannya. Karena ia tak sanggup bertahan hidup. Saat itu, Baba telah memutuskan untuk menyelamatkan yang lain, tetapi apakah itu pengorbanan? Atau keegoisan? Lalu tiba-tiba, terdengar guncangan keras di air. Perahu itu terangkat ke udara sejenak, lalu tenggelam. Ketiga gadis itu terdiam di tempat mereka. Tetapi kini ada keseriusan baru di wajah mereka. Perjalanan telah dimulai. Baba Tirat, kau harus pergi ke tempat yang belum pernah kau lihat ke belakang. Dan apa yang kau tinggalkan, kini menantimu di depan. Sebuah cahaya muncul di cakrawala yang jauh, tapi itu bukan matahari, melainkan cahaya biru redup yang tampak lebih dalam dari air. Seolah sebuah pintu terbuka, atau mungkin sebuah hukuman, yang telah menunggu Baba selama bertahun-tahun. Dan kemudian sebuah suara datang. Suara yang sama, yang telah tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Abu? Jantung Baba berhenti berdetak. Ella! Namun pada saat itu sebuah tangan terangkat dari dasar perahu. Kecil, lembut, tapi dingin, sangat dingin. Laut kini mulai mengungkapkan kebenaran. Tangan itu, kecil, dingin, lembut perlahan muncul dari air. Mata Baba Tirat melebar. Ella adalah satu-satunya nama di bibirnya, yang terpendam selama bertahun-tahun. Ketiga gadis itu berdiri diam. Wajah mereka tanpa ekspresi, hanya menonton, seolah-olah mereka adalah saksi, menunggu keadilan, atau mungkin sedang menjalani hukuman. Wajah mungil itu kini muncul dari permukaan air. Matanya terpejam, rambutnya acak-acakan, seperti boneka yang ditarik keluar dari air setelah bertahun-tahun. Namun tiba-tiba, ia membuka matanya. Tak ada pertanyaan, tak ada keluhan di mata itu, hanya keheningan yang mendalam. Keheningan yang bahkan akan mencabik jiwa. Baba, katanya, saat berada di bawah air, tetapi suaranya terdengar jelas di dek kapal. Hati Baba bergetar. Tidak, itu tidak mungkin kau. Napasnya tercekat. Kau bilang aku masih muda. Aku takkan ingat apapun. Kau bilang, perlu menyelamatkan yang lain. Air mata mulai mengalir dari mata Baba Tirat. Aku terpaksa. Nak, aku menyelamatkan semua orang, kupikir. Suaranya bergetar. Ella hanya mengatakan satu hal. Aku memaafkanmu hari itu, tapi laut tidak. Lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi di air. Perahu mulai berguncang hebat, dan cahaya biru yang terlihat di cakrawala menghilang. Awan mulai menelan langit. Kegelapan,
badai, dan ombak menggelegar di mana-mana, seolah-olah seseorang telah membakar laut. Apakah ini akhir dari kita? Baba menatap gadis-gadis itu. Tidak. Seorang gadis melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahunya. Ini baru babak pertama dari hukumanmu. Hukuman? Tapi aku sekarang. Sekarang kau akan menjalani perjalanan yang Ella lalui. Kau akan melihat setiap momen yang kau abaikan. Kau akan merasakan setiap rasa sakit yang tak kau rasakan. Dan kau harus melewati setiap pintu yang tertutup. Air mengelilingi perahu. Bayangan di bawah bergerak lagi. Tapi kali ini bukan sekadar bayangan. Itu telah menjadi wajah. Besar, hitam, dengan mata kosong. Seolah laut itu sendiri telah hidup. Sebuah guncangan kuat. Dan perahu Baba terbalik. Air menelan segalanya. Tapi secercah cahaya redup masih tersisa di tengah kegelapan. Di suatu tempat yang jauh, sebuah perahu baru, sebuah harapan baru, atau mungkin sebuah pengkhianatan baru. Perjalanan Baba Tirth belum berakhir. Saat itu pagi, langit agak terang, tetapi matahari belum sepenuhnya terbit. Laut tampak tenang, seolah badai telah mereda untuk sementara waktu. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, tersimpan segala sesuatu yang akan segera terungkap kembali. Mata Baba Tirth terbuka. Ia berbaring di pantai yang asing, sendirian, kelelahan, namun tetap hidup. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kesunyian yang lama telah sirna dari matanya. Ia bukan lagi seorang pria yang akan tenggelam. Ia kini akan menjadi seorang penyelamat. Sekarang aku tidak akan membiarkan diriku dan putri-putriku tenggelam. Baba berkata dalam hati, dan menatap laut. Saat itu, terdengar teriakan samar. Apakah ada orang? Tolong selamatkan aku. Baba terkejut. Suara itu datang dari balik bebatuan di sisi kiri pantai. Ia berlari. Ya, tubuh tua itu telah belajar berlari. Dan ketika ia sampai di balik tebing, ia melihat pemandangan yang membuatnya gemetar. 3 gadis, sangat muda, baru berusia 18 atau 19 tahun, bergandengan erat di perahu yang rusak. Pakaian mereka robek, wajah mereka penuh luka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka baru saja lolos dari maut. Baba, Baba, air, air. Salah satu gadis itu mengerang dan mengulurkan tangannya. Baba Tirth segera menimba air, dan perlahan-lahan membaringkan mereka bertiga di tanah untuk memulihkan napas. Ia melepas kain selendangnya, menutupi mereka, dan bertanya, "Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa sampai di sini?" Seorang gadis berkata dengan suara pelan, Kami diselundupkan, perahunya pecah, semua tenggelam, kami bertiga, entah bagaimana, kami sampai di sini dengan berenang." Secercah cahaya lain muncul di mata Baba. Ini putri-putriku yang kuselamatkan kembali. Ia menatap langit. Ella, aku bersumpah padamu, aku takkan pernah membiarkan putriku tenggelam lagi. Ketiga gadis itu perlahan mulai tersadar. Mereka tidak tahu bahwa pria yang telah menyelamatkan mereka bukanlah seorang pria tua biasa. Ia bagi mereka adalah apa yang dulu tak mampu ia lakukan bagi putrinya. Lalu seorang gadis bertanya, "Baba, apakah kita aman di sini?" Baba menatap mereka dengan lembut dan berkata, "Selama aku masih bernapas, kalian semua aman bersamaku. Tapi lautan ini tidak mudah, kita harus pergi ke seberang ke pantai di mana hidup kalian dapat dimulai kembali." Ketiganya mengangguk setuju, seolah-olah mereka memiliki keyakinan penuh pada lelaki tua itu. Namun, Baba tidak tahu bahwa masih ada lebih banyak cobaan di depan dalam perjalanan itu. Gadis-gadis itu tidak hanya lolos dari kecelakaan itu. Ada sesuatu yang lain di belakang mereka. Sesuatu yang kini mengikuti mereka semua. Sesuatu yang bergerak tanpa suara ke arah mereka. Di bawah laut, malam perlahan mendekat dan memudar menjadi gelap. Dalam keheningan pantai, Baba Tirth sedang membangun perahu kecil dari papan kayu. Matanya terus-menerus tertuju pada air, tetapi hatinya terpaku pada ketiga gadis yang tertidur di dekat semak-semak, terluka, lelah,
tetapi kini aman. Udara terasa lembab, tetapi tidak damai. Lalu, sebuah erangan. Baba segera menghentikan tangannya. Erangan ini bukan dari tanah, dari langkah kaki seorang pria. Sebuah bayangan muncul di bawah sinar bulan. Lalu bayangan lain. Lalu bayangan ketiga. 3 pria jangkung, dengan kain menutupi wajah mereka, dan pisau tajam berkilau di tangan mereka. Baba diam-diam memandangi gadis-gadis itu. Mereka tertidur tanpa sadar. Itu dia, lelaki tua itu. Seorang berbisik. Dan gadis-gadis itu juga. Mereka tidak bisa hidup tanpa anak, mereka adalah milik kita. Tubuh Baba tampak memutih. Ia bukan lagi sekadar ayah, bukan pula pelaut. Ia telah menjadi pelindung, dan kini ujian akan segera dimulai. Ia segera meraih sebatang tongkat tua dan bersembunyi di balik batu. Ketiga pria itu perlahan bergerak menuju semak-semak. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya. Tetapi begitu ia menyentuh kepala gadis itu, sebuah pukulan keras datang dari belakang. Awas! Suara Baba Tirth menggelegar bagai kilat. Jika ada yang menyentuh putri-putriku, kalian akan menemui ajal di laut yang bahkan kematian pun akan malu. Sejenak mereka bertiga terdiam. Lalu salah satu tertawa. Pak Tua, maukah kau menghentikan kami? Kau! Namun ada secercah cahaya di mata Baba yang hanya dimiliki seorang ayah, seorang yang telah kehilangan putrinya, dan kini telah berjanji untuk menyelamatkan putri orang lain. Akulah, yang telah mati di laut dan kembali. Kata Baba, sekarang aku bukan sekadar manusia. Aku adalah sebuah sumpah, sebuah janji, sebuah penebusan dosa. Pria pertama melangkah maju, tetapi begitu ia mengangkat pisau, Baba memukul tangannya dengan tongkat. Ia berteriak dan mundur. Pria kedua berlari, tetapi Baba memukul lututnya. Pria ketiga mundur, dan hendak berlari ketika tiba-tiba ketiga gadis itu terbangun. Wajah mereka tak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan keyakinan. Baba, kata salah satu gadis, kita tidak sendirian, kan? Baba menatap mereka dan berkata, tidak. Dan kita tak akan pernah sendirian. Ketiga pria yang berlari itu berlari menuju laut, tetapi laut itu tidak sunyi. Air tiba-tiba naik, seolah-olah laut itu sendiri telah mengenali mereka. Satu jeritan, lalu jeritan lainnya, lalu laut. Satu jeritan, lalu jeritan lain, lalu laut kembali sunyi. Ketiga penjahat itu telah tenggelam. Baba menatap langit, dan berdoa dalam hati. Ella, hari ini ayahmu telah menjadi ayah seseorang. Anak-anak perempuan itu mendekat ke Baba, memeluknya. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya salah satu dari mereka. Baba memandang ke laut yang jauh. Di pantai, di mana cahaya tak pernah terbenam, tetapi jalan masih tetap ada, dan badai pun. Sinar fajar pertama telah menyinari lautan. Perahu kecil di tepi pantai, yang dibangun Baba Tirth dengan tangannya sendiri, telah berlayar. Di dalamnya, Baba dan ketiga gadis itu, Zara, Haneen, dan Nas, berlayar mencari kehidupan baru. Namun semua yang telah berlalu masih membekas di hati mereka. Mata Baba tertuju pada air, tetapi pikirannya terpaku pada momen ketika arwah Ella mempercayakan perjalanan ini kepadanya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya perjalanan ketiga gadis itu, melainkan juga perjalanannya sendiri, dari dirinya sendiri, dari kesalahan-kesalahan lamanya, dan yang terpenting, dari keputusan yang telah mengubah segalanya. Mereka berempat berlayar dengan perahu itu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Cahaya tak meredup, rute pun tak berubah. Namun, pada malam hari ketiga, sesuatu mulai berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Air tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah laut lupa bernapas. Kemudian, sebuah pulau muncul di hadapan mereka, namun bukan pulau biasa. Pulau itu bersinar, dengan cahaya biru, emas, dan putih. Namun cahaya itu datang dari dalam, bukan dari luar. Ada sesuatu dalam suasana pulau itu, seolah-olah sebuah mimpi telah hadir di depan mata kami. Di mana ini? Tanya Naz heran. Baba berkata lembut.
Inilah tempat di mana kalian akan diperkenalkan dengan asal-usul kalian. Perahu itu menyentuh pantai. Mereka berempat turun. Tanahnya lembut, udaranya ringan, dan setiap pohon terasa seperti bernapas. Kemudian sebuah pintu muncul di hadapan mereka. Tanpa dinding, hanya sebuah pintu, berdiri di udara. Baba berkata, "Ini akan menunjukkan kepadamu bagian dari jiwamu yang telah kau lupakan dan rasa sakit yang akan menjadi kekuatanmu." Gadis-gadis itu terkejut. "Mengapa kami? Kami baru saja lolos, dosa apa yang kami bawa?" Baba berkata dengan sangat lembut, "Pintu ini tidak menunjukkan dosa, melainkan kebenaran." Gadis pertama, Zara, melangkah maju, mendekati pintu. Saat ia meletakkan tangannya, tatapannya berubah dalam sekejap mata. Ia kini seperti anak kecil, terjebak di dalam ruangan. Keheningan, pintu tertutup, dan tawa dari luar. Lalu sebuah bayangan datang, dan Zara menjerit, "Tidak, jangan datang. Tinggalkan aku." Lalu pintu yang sama terbuka, dan Zara jatuh ke lantai. Baba memeluknya. "Inilah saatnya, ketika tak seorang pun mendengar suaramu. Tapi sekarang kau takkan diam." Air mata mulai mengalir dari mata Zara. Tetapi kini bukan tanda kekalahan, melainkan tanda keberanian. Lalu gadis yang satunya, Haneen, melangkah maju. Ia menyentuh pintu, dan seketika wajahnya berubah. Ia duduk di dalam bus yang penuh sesak, dan beberapa mata buas menatapnya. Ia menjerit, tetapi tak seorang pun mendengarkan. Sopir, penumpang semuanya terdiam. Haneen terjengkang ke pintu. "Kukira ini salahku." Ia menangis. Baba menggenggam tangannya. "Ini salah mereka yang hanya diam menjadi penonton. Sekarang kaulah suara itu, kilat itu, badai itu." Gadis ketiga, Naz, ia tak melangkah maju. Aku tak bisa melihat. Aku takut jika aku melihat itu. Aku mungkin tak bisa memaafkan diriku sendiri." Baba berjalan ke arahnya dan berkata, "Jika kau tak melihat, kau tak akan pernah bisa berubah. Kau harus melihat momen itu, ketika kau merasa bersalah, meskipun kau hanyalah seorang anak kecil yang tak berdosa." Nas memejamkan matanya dan menyentuh pintu. Jeritan, asap, ruangan tertutup, dan kemudian pintu yang sama. Namun ketika ia berbalik dari pintu, ada cahaya di matanya. Ketiga gadis itu kini terdiam, tetapi ada kekuatan dalam keheningan mereka. Baba tersenyum dan menatap langit. "Sekarang kau siap, tetapi perjalanan terakhir masih di depan." Namun kemudian, asap hitam mulai mengepul dari seluruh penjuru pulau. Seseorang datang. Seseorang yang telah memburu lebih banyak jiwa daripada tubuh yang terendam di laut. Pulau itu gelap. Cahaya yang tadinya memancar dari tanah kini meredup. Rasanya pulau itu sendiri diam-diam mendengarkan langkah kaki badai. Ketiga gadis itu duduk diam bersama Baba, yang luka batinnya masih segar. Lalu tiba-tiba, jeritan keras menggema di udara. "Tidak, ini tidak mungkin." Semua orang terkejut. Itu suara Nas. Haneen dan Zara bergegas menghampirinya dengan panik, tetapi Nas telah jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, matanya terbelalak ketakutan, dan bibirnya gemetar, hanya mengatakan satu hal. "Aku bohong. Aku bukan Nas. Aku Ella. Akulah yang kau tinggalkan tenggelam, Baba." Seluruh tubuh Baba Tirth seakan membeku. Bibirnya mengering. Terkejut, tak percaya, dan syok terpancar di matanya. "Tidak, Ella sudah mati. Aku melihatnya sendiri." Suaranya melemah. Namun Nas, bukan. Sekarang Ella, duduk di tanah, wajahnya menengadah ke langit, berkata, "Aku tidak mati, Abu. Aku diselamatkan. Aku menemukan suku nelayan. Mereka memulihkan napasku, tapi tidak hatiku. Lalu, ketika aku dewasa, ku dengar, kau masih hidup, dan mengarungi perahu, menyelamatkan orang lain, tapi kau meninggalkanku." Haneen dan Zara tercengang. "Apa? Kau, Putri Baba? Kau berbohong pada kami!" teriak Zara.
Ella berkata sambil menyeka air matanya. Aku hanya ingin melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, bahwa seorang ayah benar-benar bisa berubah. Haneen bertanya dengan suara gemetar. Dan ketika kau melihat dia berubah? Ella terdiam. Lalu ia berkata, lalu aku memutuskan bahwa aku juga akan berubah. Baba perlahan mendekatinya. Air mata menggenang di matanya. Penyesalan berabad-abad di hatinya. Hanya satu pertanyaan di bibirnya. Maukah kau memaafkanku? Ella menunduk. Aku sudah memaafkan laut, Abu. Tapi untuk melakukannya pada ayahku, mungkin butuh waktu. Lalu, Haneen tiba-tiba menjerit. Lihat itu. Ia menunjuk ke laut, di mana sebuah perahu besar tampak menjulang sangat besar, dan sebuah bendera hitam di atasnya. Para penyelundup yang sama. Mereka kembali. Tapi sekarang mereka tahu Ella masih hidup. Dan ia tahu rahasia mereka. Kisah itu kini terbagi menjadi dua bagian. Satu, seorang putri yang kembali dengan kebenaran, dan kini meminta maaf. Dua, sebuah kekuatan buta yang ingin mengakhiri mereka semua selamanya. Perahu hitam di laut itu, bagai bayangan yang datang menelan cahaya. Tingginya, besi berkarat, dan bendera hitam berkibar di atasnya. Di atasnya terdapat mata merah, mata yang melambangkan ketakutan, kekuasaan, dan kekejaman. Haneen menutup telinganya dengan tangan. Merekalah yang mencoba mengkhianati kita. Zara menggertakkan giginya. Dan sekarang mereka kembali untuk menghabisi kita. Ella berkata lirih. Tidak. Sekarang kita bukan gadis-gadis lemah yang akan bertahan dalam diam. Baba Tirat melangkah maju. Tombak kayu di tangannya. Ia telah mengukirnya sendiri. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah perhitungan. Atas dosa-dosaku, atas penderitaanmu, dan atas kebisuan yang telah dipaksakan kepada kita selama bertahun-tahun. Perahu itu semakin dekat. Seorang pria berdiri di deknya. Bermantel hitam panjang, rantai emas di lehernya, dan darah di matanya. Baba Tirat. Serunya. Serahkan putrimu kepada kami, dan sisanya juga, kami akan melupakan semuanya. Baba berteriak. Aku adalah ayah yang sama, yang pernah pergi. Sekarang jika sehelai rambut pun bergerak, aku akan menjadikan laut sebagai kuburanmu. Lalu, tiba-tiba, keheningan pecah. Musuh-musuh meluncurkan perahu-perahu motor kecil ke air. Mereka mulai bergerak cepat menuju pantai. Dua pria di setiap perahu. Senapan di tangan, topeng di wajah mereka. Zara segera mengumpulkan kayu, menyalakan api, dan membuat asap untuk menyebarkan kabut. Haneen menyembunyikan pisau-pisau, dan membuat posisi bertahan di balik semak-semak yang rapuh. Ella menatap Baba, untuk pertama kalinya, seolah seorang putri bangga pada ayahnya. Kita butuh waktu, Abu. Baba berkata, jangan terburu-buru. Aku akan menghentikan mereka. Musuh pertama mendarat di tanah. Baba Tirat melemparkan tombak tanpa berpikir, tepat ke bahunya. Teriak. Musuh kedua maju. Ella memukul lututnya dari belakang. Ia jatuh, dan Zara mengikatnya dengan tali. Haneen, yang selalu diam, kini muncul sebagai yang paling berani. Ia menjebak dua musuh di semak-semak dan merampas senjata mereka. Tak lama kemudian, pertempuran pecah di pantai. Tapi kemudian, kepala suku itu sendiri, berdiri di atas perahu, turun. Di tangannya terdapat senjata khusus, yang tampak seperti bekas perang kuno. Baba Tirat, sekaranglah saatnya pengorbananmu. Ia menembak. Tapi, Ella datang di antara mereka. Peluru itu mengenai lengannya. Sebuah jeritan keras. Baba berlari, memeluknya. Ella. Tidak, Abu. Aku baik-baik saja. Baba bergerak ke arah pria bersenjata itu dan memukulnya dengan keras hingga ia terjatuh. Lalu semua gadis, bersama-sama, menyerbu musuh yang tersisa. Dalam waktu singkat, pantai menjadi bersih. Para penyintas melarikan diri. Baba, dengan pakaian berlumuran darah, duduk di pangkuan Ella. Aku telah menyelamatkanmu sekarang, nak. Ella tertawa.
Ayah, sekarang kau benar-benar ayahku. Matahari mulai terbit di langit. Namun, kisahnya belum berakhir. Luka Ella begitu dalam, dan ia belum menceritakan semuanya yang terhubung dengan akar musuh yang sebenarnya. Dan di bawah pulau itu, ada sesuatu yang terkubur. Menjelang sore, ketika langit berubah biru kehitaman sebelum matahari terbit, pantai terasa sunyi. Baba Tirat duduk di atas batu, penuh luka, tetapi hatinya damai, setidaknya untuk saat itu. Ella berbaring di sampingnya, lengannya diperban, matanya terpejam, tetapi tidak tertidur. Hanen dan Zara tertidur karena kelelahan. Tetapi Ella terjaga. Abu, katanya lembut. Baba terkejut. Ya, nak. Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Sesuatu yang setelah mengetahuinya, kau mungkin takkan memanggilku nak lagi. Baba terdiam. Matanya menggelap. Katakan, Ella, aku takkan menyembunyikan apapun darimu sekarang. Ella menatap langit. Hari ketika aku diselamatkan. Hari ketika kau meninggalkanku. Hari itulah aku merasa tak berharga untuk pertama kalinya. Aku pergi dari sana, tetapi hatiku mati. Lalu, suatu hari seorang perempuan datang, namanya Syabia. Ia mendukungku, tetapi sebagai balasannya, ia memanfaatkanku. Apa gunanya? Tanya Baba lembut. Ia memintaku menjadi pembantu bagi gadis-gadis lain, untuk membawa mereka dengan dalih menyelamatkan mereka, dan kenyataannya, untuk menyerahkan mereka kepada para penyelundup. Hati Baba bergetar. Tidak, Ella, kau tidak bisa melakukan ini. Apa yang telah kulakukan, ayah? Air mata mulai mengalir dari mata Ella. Aku telah melakukan kepada semua gadis itu, yang sepertiku. Apa yang terjadi padaku? Aku tidak merasakan sakit itu. Aku menjualnya. Napas Baba tercekat. Ia memejamkan mata. Lalu mengapa kau datang ke sini? Bersama kami. Hanen telah terbangun. Suaranya bergetar. Zara juga bangkit. Ia mendengarkan semuanya. Ella berkata, awalnya aku datang hanya untuk memeriksa. Apakah Baba masih hidup atau tidak? Lalu aku melihat kalian berdua, luka-luka kalian, kesunyian kalian. Aku merasa seperti sedang melihat diriku sendiri, dan mungkin untuk pertama kalinya hatiku menjerit. Lalu aku memutuskan untuk tidak memberikannya kepada siapapun. Aku tidak akan membiarkan gadis manapun hancur lagi. Ada air mata di mata Hanen. Jadi, apa yang kau lakukan pada kami? Apakah itu benar? Apakah kau benar-benar ingin menyelamatkan kami? Ella berkata lembut. Ya, dan aku tidak akan meminta maaf padamu, karena aku tahu, itu kata yang kecil, tapi aku telah berubah, dan bahkan jika kau tidak memaafkanku, aku akan tetap berjuang untukmu. Baba menggenggam tangan Ella. Putriku, apa yang kau lakukan adalah dosa, tapi apa yang kau lakukan sekarang adalah penebusan dosa. Zara mengangguk perlahan. Kita semua berdosa, tapi setidaknya sekarang kita berdiri di atas kebenaran. Hanen berkata, jadi, akankah kita bersama sekarang? Baba menatap langit, lalu berkata, kita berempat adalah sebuah keluarga sekarang. Sebuah keluarga yang terluka, namun tetap terjaga. Tapi kita masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Ella membuka matanya dan berkata, apa? Baba berkata perlahan, ada sesuatu di bawah pulau ini. Rahasia itu yang terkubur, tapi napasnya masih ada. Di bawah pulau itu, ada sebuah kapal tua yang terkubur di dasar laut. Di dalamnya tersembunyi catatan, foto, dan berkas-berkas itu, yang mengubah nasib ratusan putri. Dan sekarang, Baba, Ella, Zara, dan Hanen akan mengungkapnya. Angin pagi yang sejuk berhembus melintasi jalan berbatu di pulau itu. Baba Tirt, Ella, Hanin, dan Zara, dengan obor di tangan, berjalan tanpa suara menuju sebuah gua yang dalam. Gua yang sama yang diceritakan Ella kepada Baba dalam mimpinya, dan tempat Baba terdorong oleh laut bertahun-tahun yang lalu. Ella berbisik di tengah jalan.
Disinilah aku melihat sekilas kapal itu, terkubur di lumpur. Hanin berkata lembut. Apa yang akan kita temukan? Baba berhenti, melemparkan cahaya ke dalam gua dan berkata, kebenaran. Kebenaran yang jika diungkapkan kepada dunia, akan menyingkap banyak tabir. Mereka semua memasuki gua. Tercium bau asap, bau garam di bebatuan, dan keheningan yang aneh di dalam. Seolah-olah berabad-abad telah menghembuskan napas di dalam gua itu. Beberapa langkah kemudian, permukaan air yang terang tampak. Dan kemudian, kapal tua itu muncul di hadapan mereka. Setengah terkubur, setengah terbuka. Papan kayunya patah, paku-pakunya berkarat, dan sebuah plakat berlumpur di atasnya. Ocean Slave 47. Mata Ella bergetar. Ini dia. Baba perlahan melangkah maju dan membuka pintu kayu yang ternyata masih terpasang. Saat mereka memasuki kapal, sebuah kotak tua muncul, tertutup, berat, dan berlumpur. Zara dan Haneen membukanya bersama-sama. Dan kemudian dari dalam muncul kertas-kertas tua, foto-foto gadis-gadis itu, beberapa dokumen resmi, dan sebuah berkas yang di atasnya tertulis, rahasia, Image Golden Network. Ella menggigil. Inilah perempuan yang memanfaatkanku, dan dialah dalang sebenarnya dari jaringan ini. Haneen mengangkat sebuah foto. Ini sekolah tempatku dulu belajar. Zara berkata, semua tempat ini adalah tempat para gadis menghilang. Baba membuka sebuah berkas. Isinya, setiap tahun, lebih dari 300 gadis diperdagangkan oleh kapal dengan kedok sponsor palsu. Beberapa tidak pernah kembali, beberapa selamat, tetapi meninggal di dalam. Ella mengeluarkan perekam video. Dia menyalakannya, dan wajah gadis itu muncul di layar. Jika kau menonton video ini, berarti kau telah menemukanku, atau kau telah mendatangiku. Tapi ingat, kau bisa menghapus namaku, tetapi tidak sistemku. Ella menggertakkan giginya. Sekarang sistemmu juga akan terkubur. Baba mengumpulkan semua berkas, dan berkata, kita harus mengambil semua ini kembali, dan memamerkannya di hadapan seluruh dunia. Kisah ini bukan lagi milik kita, ini milik setiap putri yang telah dijual, dihancurkan, atau dibungkam. Haneen berkata lembut, jadi kita tidak akan lari sekarang. Ella berkata dengan suara keras, tidak sekarang kita akan bicara. Kita akan berteriak. Dan sekarang tak seorang pun bisa menghentikan kita. Namun saat itu, langkah kaki terdengar di pintu gua. Seseorang telah mengejar mereka. Sebuah bayangan, seorang kenalan lama. Dan bayangan itu terasa hidup. Derap langkah kaki menggema di dinding gua. Baba Tirat, Ella, Zara, dan Haneen menoleh kaget. Seorang perempuan muncul dari kegelapan, bermantel panjang, berwajah pucat, dan tatapannya yang tenang dan buas. Shabia. Napas Ella hampir terhenti. Jadi, kau masih hidup? Shabia berkata sambil tersenyum mengejek. Hidup? Aku tak pernah mati. Mati itu untuk perempuan sepertimu, yang tak mengerti hidup. Haneen menggertakkan gigi dan berkata, kaulah yang mengkhianati kami, menginjak-injak kami, dan menghancurkan kami. Zara melangkah maju. Sekarang kau menghadapi mereka yang dulu kau anggap lemah. Shabia berkata lirih. Lemah? Kau masih lemah. Karena yang kau miliki hanyalah rasa sakit. Aku punya kekuasaan, uang, senjata, pejabat pemerintah. Namun Ella terus melangkah maju. Sekarang ia bukan lagi perempuan tua di matanya. Ia adalah sang pejuang. Kami tidak takut sekarang. Juga tidak diam. Sekarang kami memiliki kebenaran yang akan melahap kerajaanmu. Shabia tertawa. Kebenaran? Siapa yang mendengarkan kebenaran? Video? Dokumen? Orang-orang akan menjadikanmu tontonan besok. Hari ini simpatik, besok ragu. Kau tidak akan menang, kau hanya akan berteriak. Baba Tirt bergerak maju. Kau akan membuatku berteriak. Shabia, jeritannya akan begitu keras hingga bahkan lautan pun akan mendengarnya.
Shabia mengeluarkan pistol dari sakunya. Cukup dramanya, sekarang saatnya kalian semua diam. Tapi, begitu ia membidik, Ella memukulnya dengan keras. Pistol itu jatuh. Zara mendorongnya menjauh dari sebuah batu. Shabia jatuh, dan perekam yang sama yang Ella sembunyikan di sakunya ternyata menyala. Seluruh percakapan, semua pengakuan, semuanya telah direkam. Haneen memandangi gambar itu. Inilah akhirmu. Apa yang telah kau persiapkan untuk orang lain? Gambar itu duduk di tanah sambil tertawa. Kau berada di tengah lautan. Kepada siapa kau akan bercerita? Lalu Baba berkata, kami tidak akan bercerita. Ombak ini akan bercerita. Angin, langit, cahaya. Kini kisah ini takkan berhenti. Dan kemudian, saat mereka keluar dari gua, mereka melihat sebuah perahu kecil telah tiba. Perahu nelayan yang sama yang biasa berlayar di lautan. Ella memberi mereka rekaman itu dan berkata, ambil ini, sampaikan ke kota, sampaikan kebenaran. Gambar itu kini duduk terluka, tak berdaya, dan tanpa wajah. Ia bukan lagi seorang perempuan, tak lebih dari bayangan. Baba berkata, sekarang kita harus kembali, tapi bukan dengan diam, dengan keadilan. Namun jalan ini tak akan mudah. Akan ada pintu-pintu tertutup, sudut buta, dan orang-orang berkuasa di mana-mana. Namun kini mereka berempat tak akan berhenti. Perahu itu perlahan menjauh dari pulau. Baba Tirat, Ella, Zara, dan Hanin bersama-sama, dan dengan sebuah mimpi yang bernama keadilan. Gambar itu diikat dengan tali, ketidakberdayaan di matanya untuk pertama kalinya. Perempuan yang telah membungkam orang lain kini telah menjadi tawanan kebenaran. Ella mendekap rekaman itu di dadanya, seolah-olah ia adalah anak kecil tak berdosa yang menemukan perlindungan dalam pelukan ibunya. Ini akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi semua orang yang suaranya pernah dibungkam. Zara menatap langit. Kita adalah orang-orang yang beruntung, yang akan kembali. Namun ada juga kepulangan bagi mereka yang tak pernah kembali. Haneen terdiam, tetapi matanya menjadi saksi. Ia bukan lagi gadis yang ketakutan. Ia adalah seorang perempuan yang menyentuh api dan alih-alih terbakar, ia menjadi cahaya. Ketika mereka sampai di pantai kota, hari sudah larut malam. Mereka mengetuk pintu rumah sang jurnalis, yang telah berusaha mengungkapkan kebenaran selama bertahun-tahun, tetapi semuanya telah dirampas. Pintu terbuka. Baba Tirat. Ella, apakah kau masih hidup? Baba menyerahkan rekaman itu kepadanya. Dengarkan ini, dan beritahu dunia. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, sebuah berita disiarkan di semua saluran. Jaringan bawah tanah terbongkar, puluhan wajah resmi terbongkar. Shabia, pemimpin geng penyelundup ditangkap. 4 orang anonim, sebuah kapal tua, dan sebuah video yang membuka mata dunia. Ella, Zara, dan Haneen dipanggil. Mereka diinterogasi secara langsung di TV. Ada kebenaran dalam isak tangis mereka, tanpa air mata di mata mereka, tetapi cahaya. Baba Tirat juga duduk di sana. Seorang ayah yang penuh penyesalan, namun bermartabat. Ia berkata di depan semua orang, saya hanya menyerah sekali dalam hidup saya, ketika saya menyerahkan putri saya ke laut. Tetapi sekarang saya bersama setiap putri, yang telah diberikan laut apapun. Kemudian Shabia dihadirkan di pengadilan. Semua bukti disodorkan kepadanya. Berkas, foto, rekaman video, dan pengakuannya sendiri. Ruang sidang hening. Hanya suara hakim yang terdengar. Sim, kau bersalah atas ribuan jiwa yang kau beli, jual, dan hancurkan. Kau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dari semua putri itu, putusan ini adalah pesan pertama dalam sejarah yang menentangmu. Air mata mengalir dari mata Ella, tapi sekarang itu adalah air mata kemenangan. Zara dan Haneen pergi bersamanya. Baba mengikuti mereka. Ella berkata, Abu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Baba menjawab dengan lembut.
Sekarang kita akan membuat perahu untuk putri-putri ini, yang hanya akan membawa mereka menyeberang, bukan meninggalkan mereka di tengah. Di mana cahaya muncul dari luka masa lalu, dan setiap anak perempuan yang pernah direnggut kini menjadi suaranya sendiri. 6 bulan telah berlalu. Sebuah perahu baru terparkir di tepi pantai. Di sana tertulis, cahaya, dan di bawahnya terukir, kami tak akan meninggalkanmu di tengah. Baba Tirat bukan lagi seorang nelayan biasa, ia kini menjadi seorang pelindung. Ella, Zara, dan Haneen adalah pekerja pertama di perahu itu, dan mereka kini menyelamatkan setiap gadis dari laut, menghidupkannya kembali. Ella berdiri di tepi pantai setiap pagi dan menyambut anak-anak yang diselamatkan. Ia tersenyum, tetapi di balik senyum itu terdapat sebuah revolusi. Zara kini mengelola sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan yang tak pernah bermimpi bersekolah. Haneen, ia hidup dalam kesunyian, tetapi ia menerbitkan sebuah buku berjudul The Scream, di mana ia menuliskan segala sesuatu yang tak pernah ingin didengar dunia. Dan Baba, dia akan pergi ke laut setiap minggu. Dia akan memegang gambar perahu-perahu kecil di tangannya, dengan nama-nama gadis tertulis di atasnya. Dan dia akan menatap langit dan berkata, "Kau tak lagi tersesat. Kaulah cahayanya." Suatu hari, seorang gadis kecil ditemukan di pantai, lemah, tersesat, ketakutan. Ella mendekatinya, berlutut, dan berkata lembut, "Maukah kau memberitahuku namamu?" Gadis itu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Ella." Air mata mulai mengalir dari mata Ella, namun ia tersenyum. "Jadi, kau tahu apa yang Ella lakukan?" Gadis itu mengangguk. Dia berbagi cahaya. Ella memeluknya. Zara, Hanin, dan Baba menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dan laut, hari ini tidak tenang. Berdengung di antara ombak. Sebuah kisah baru. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah tangisan yang menjadi kata-kata. Ini adalah suara anak-anak perempuan yang tak pernah mendapatkan hak-hak mereka. Ini adalah sebuah pelajaran. Hari ketika keheningan mulai berbicara. Hari ketika penindas mulai takut.